Oke, selamat datang teman-teman. Kali ini gue lanjut lagi untuk seri auto root yang sebenarnya fokusnya pada navigasinya. Walaupun kita akhirnya jadi mempelajari blok dan lain-lain ya. Tapi ini adalah hal yang sebenarnya mau gue sampaikan di seri ini ya. Ini sebenarnya teman-teman, yaitu adalah di nested rootnya. Di video kemarin, gue bilang kita harus melewatkan blok-blok ini di setiap halaman gitu ya. Jadi kita akan contohkan aja langsung. Di halaman controller gue akan bikin sebuah folder baru namanya flow. Dan gue akan kasih qubit di dalamnya, yaitu namanya flow qubit di sini. Nah ini akan aku setup menjadi injectable karena lebih hemat memori. Tapi kita bisa bikin dia seolah-olah singleton hanya di lokal saja. That's it, itu poinnya. Terus kita save aja. Nah, terus kita masuk ke state di sini. Kita bisa pasang teman-teman untuk single class-nya aja untuk state-nya. Dan kita biarkan dia kosong. Nah, terus di flow qubit-nya juga sama, inisialnya kosong. Tapi gue mau ada sebuah function di mana akan ada ubah title di sini. Cuman nge-emit aja ya. Emit state.copyWidth, title-nya kita rubah jadi ini adalah title. Kita save, that's it. Itu dia untuk providernya. Nah, sekarang di halaman flow teman-teman. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Di halaman flow 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki induk. Induknya adalah si wrapper yang ada di sini. Nah, jadi, apapun yang kita daftarkan di dalam wrapper yang ada di sini, itu akan berpengaruh ke anak-anaknya. Ada beberapa cara untuk mendaftarkan provider di dalam root parent-nya. Yang pertama langsung di halaman wrapper-nya. Yang kedua ada di dalam routernya, teman-teman. Di dalam app router di sini, kalian bisa mendaftarkan sebenarnya di dalam sini. Hanya saja, kalian nggak bisa pakai auto root, tapi kalian bisa pakai custom root, ya. Custom root nanti di sini ada yang namanya custom root builder. Nah, disinilah kalian nanti bisa mendaftarkan bloknya di sini, kira-kira gitu ya. Sehingga keempat halaman ini akan bisa mengakses satu qubit yang sama tanpa bikin baru dan tanpa singleton gitu. So, kita skip aja masuk ke untuk menambahkan atau mendaftarkan qubit di sini, kalian bisa memakai wrapped root yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, wrapper yang ada di sini, kalian bisa bungkus teman-teman menggunakan block provider dari Yugo. Kita ganti menjadi get it, terus kita panggil si flow qubit-nya. Dari Yugo teman-teman, kita udah daftarkan providernya di sini. Nah, ketika kita daftarkan providernya, kita bisa langsung nge-call function-nya, teman-teman. Yaitu adalah ubah title, kalau kalian masih ingat ya. Nah, ada function yang namanya ubah title di sini. Tapi, kalau kalian perhatikan ya, teman-teman. Contoh ya, kita masuk ke ubah title, kita mau ngeprint di sini, function dijalankan. Gitu ya. Kita lihat ya, kita lihat di debug console, kita refresh semuanya, balik seperti baru. Masuk halaman 1, masuk halaman 2, dari halaman 2 akan ngebuka ke flow 1. Di mana flow 1 dia tidak menjalankan function dijalankan. Kenapa dia tidak menjalankan function? Padahal functionnya udah di-call nih di sini. Ya, udah di-call. Karena tidak ada builder yang dipakai, teman-teman. Ya. Tidak ada builder yang dipakai. So, kalau kalian mau ngeprint data yang tadi atau dijalankan, kalian bisa bungkus disk ini atau kalian langsung pakai buildernya di mana aja. Oke. Bisa pakai di sini, bisa juga pakai di halaman di mana kalian mau memunculkan datanya. Nah, jadi dengan menambahkan block builder di sini, nanti function yang tadi kita itu dia akan nge-run, teman-teman. Nah, kita akan coba restart dulu. Kita restart sekali lagi, masuk ke halaman 2, masuk ke wrapper, nah baru function dijalankan. Walaupun titelnya belum berubah, kalau mau ngubah titelnya, kalian tinggal pakai state yang dari atas aja, state.title di sini. Consnya kalian hapus,
Terus kalian save. Titelnya berubah. Ini adalah titel. Nah, kalian bisa next ke halaman flow 2. Di flow 2 ya, surprisingly guys, di flow 2 kalian tidak perlu lagi memakai block builder. Itu bisa tidak memakai, bisa pakai ya. Nah, kalau di flow 2 kalian cukup dengan menggunakan konteks, teman-teman. Jangan get it ya, pakainya konteks. Karena ini lokal. Konteks kalian read dari flow qubit, terus kalian pakai dot state di sini, terus dot title, teman-teman. Const-nya kalian hapus. Nah, kalian bisa nembak langsung ke qubitnya, kalian ambil state-nya, kalian ambil titelnya. Terus kalian save. Surprisingly, dia langsung ngerubah, teman-teman. Gitu ya. Oke, paham? Nah, cuman ada kelemahan dari function ini atau konteks yang kita pakai di sini. Ada kelemahannya, ingat ya. Apa itu kelemahannya? Nah, let's say kalian punya sebuah button di sini, floating action button, terus kalian kasih on press, terus kalian bisa kasih child, kita bisa kasih flow qubit kayak gini, kita suruh ubah title. Nah, ubah titel, kita akan masukin titelnya dari dalam sini, teman-teman. Dimana berarti di sini ada string, berarti kalau titelnya sama dengan 0, maka akan pakai ini. Oke, kita save. Berarti kalau kita kasih dia ubah titel, new titelnya jadi Alfred di sini. Kita save, kita refresh semuanya. Kita akan lihat ya flow-nya. Jadi dari halaman 1, halaman 2 masuk ke flow, si flow langsung ngedapatin titel yang baru, si halaman 2 kalau kita lihat dia juga mendapatkan titel yang baru, tapi once kita tekan tombol yang di bawah kanan, jebret gitu ya. Di sini kalian lihat function dijalankan, tapi di atas tetap namanya titel. Tapi kalau kita kembali namanya jadi Alfred. Terus kalau kita balik lagi namanya jadi Alfred. Nah, bingung kan kalian? Karena konteks di sini ini tidak nge-listen data, teman-teman. Artinya setiap perubahan yang ada, dia tidak bisa langsung dengar terus langsung ganti. Kira-kira gitu. Kecuali kalian pasang set state di bawah, teman-teman. Kalau set state kemungkinan akan ada, tapi percuma kita pakai builder kalau misalnya kalian masih pakai set state. So, langkahnya ya dengan cara kalian bungkus teksnya menggunakan builder. Udah sesimpel itu aja. Kalian kasih di sini menjadi flow qubit. Gitu. Nah, jadi kalau dengan cara begini, kalian masuk ke halaman 1 misalnya ya, masuk ke halaman 2. Di halaman 2, kalian mau ganti namanya jadi Carlos misalnya. Kalian save. Once kalian tekan button yang ada di bawah sini, jebret, yang di atas juga ikut keganti. Dan itu dia keuntungan kalau kalian pakai nested root, di mana si providernya kalian register di depan sini, teman-teman. Jadi tingkahnya akan seperti blok singleton ya, kelas singleton tapi lokal. So, kali ini kita udah tercapai ya, teman-teman. Kita udah berhasil menerapkan provider di dalam wrapper, di mana kita nggak pakai singleton, artinya tidak ngaruh ke yang lain. So, itu dia, teman-teman. Jadi begitulah proses dari si blok ini pindah-pindah dengan membawa data atau qubitnya dan bagaimana behaviornya di wrapper ya. Jadi harapan dari gue adalah kalian ketika mau memakai sebuah blok atau controller atau apapun itu, pastikan dulu bahwa controller itu akan digunakan di mana aja. Secara umum biasanya kalau aku nyebutnya, kalau ada global qubit yang mau dipakai ya pasangin aja singleton gitu, yang akan dipakai di semua halaman. Tapi kalau ada satu qubit yang mau dipakai cuman di satu flow doang, misal dari satu flow registrasi doang, ya udah pakainya wrapper aja kayak gini. Kira-kira gitu sih, teman-teman. Sampai ketemu ya di video yang berikutnya. Semoga seri ini membantu dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan bye-bye. Thank you.